Halo, Anchor. Um, gua tadi di kantor lagi iseng bongkar-bongkar file tulisan gua di hard disk dan ternyata gua ketemu banyak banget cerpen yang pernah gua tulis. Dan dari situ gua kepikiran, wah, ini materi bagus nih buat Anchor. Jadi kepikiran, wah, ini cakep nih dibacain buat di Anchor lumayan buat cemilan-cemilan podcast, podcast pendek maksudnya. Oh ya, gue lagi ada di pinggiran kali Sansep di dekat rumah. Lagi dalam perjalanan pulang kantor terus kepikiran nyoba ah. Jadi cerita yang mau gue pilih kali ini yang pendek aja dulu. Judulnya The Axe Effect. Axe dari merek minyak wangi kalengan itu loh, yang AXE itu, yang katanya bisa bikin wanita tergila-gila. Halah. Dan cerita ini gue ambil dari sudut pandang atau ditulis dari sudut pandang seorang petugas keamanan di sebuah supermarket di kota Batam. Jadi emang cerita ini gue tulis di tahun 2004 di waktu lagi ada tugas ke Batam. Oke, kita mulai ya ceritanya. Judulnya The Axe Effect. The Axe Effect by yours truly. Dilihat dari dandanannya, lelaki itu cukup trendy. Jaket putih mulus warna hitam dipadu dengan t-shirt putih dan celana jeans serta sepatu kets putih dari merek terkenal. Tidak ketinggalan rambut pendek dengan jambul ala Tintin yang lagi tren di kalangan anak muda saat ini. Mulus, mengkilat, entah berapa banyak minyak rambut yang dia pakai. Sendirian dia berjalan di antara deretan rak-rak yang memajang puluhan, mungkin ratusan kaleng minyak wangi semprot dari berbagai merek terkenal. Pada suatu Sabtu sore yang cerah di sebuah mall terkenal di Batam, tempat aku sedang bekerja. Mungkin lelaki itu dalam perjalanan ngapel ke rumah sang pacar. Biasa, anak muda. Di salah satu sisi rak, dia berhenti, mengambil salah satu kaleng berisi cairan pewangi itu lalu mengamatinya dengan seksama. Seleranya boleh juga. Paling tidak dia memilih merek yang sudah sering diiklankan di televisi. Merek yang menurut iklan-iklan di layar kaca bisa membuat wanita manapun jadi kehilangan akal sehat dan ingin nempel terus karena aromanya yang konon khas lelaki. Konon. Diambilnya lagi satu kaleng, diamati dari atas ke bawah, kiri, kanan, dibuka tutupnya lalu ditempelkan ke hidung. Dia menggeleng sambil mengembalikannya ke rak, lalu mengambil kaleng yang lain, masih dari merek yang sama tapi sepertinya beda aroma. Seperti tadi, dibukanya tutupnya, ditempelkannya ke hidung, lalu dia kembali menggeleng. Belum pas rupanya. Begitu terus berulang-ulang, semua jenis aroma dicoba. Lama sekali dia berdiri di situ sampai dia agaknya telah menemukan apa yang akhirnya dicarinya. Dari kejauhan, aku memperhatikan lelaki itu. Dia menimang-nimang kaleng hitam, minyak wangi itu di tangannya. Diperhatikannya kembali berulang-ulang. Dibacanya tulisan yang ada di kemasannya. Dibuka tutupnya, lalu kembali ditempelkan ke hidung. Ditutup kembali, lalu dia tersenyum. Ah, betul dugaanku. Itu pasti aroma pilihannya. Pilihan yang bagus, pilihan yang bagus. Lelaki trendy itu kemudian melirik kejam di pergelangannya. Mungkin dia sudah dikejar waktu untuk bertemu dengan sang pacar. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, lalu membuka kembali tutup kaleng minyak wangi yang masih berada di tangannya itu. Menengok lagi ke kiri dan ke kanan, lalu dengan gerakan cepat dia menyingkap jaket kulitnya dan menyelipkan kaleng minyak wangi itu di sebelah ketiak kanannya. Dan sebelum aku sempat bertindak, tiba-tiba terdengar bunyi psst, psst. Lalu dia keluarkan kaleng itu,
pindah ke ketiaknya yang satu, dan terdengar lagi bunyi. Psst, psst. Kemudian dengan tenang, dipasangnya kembali tutup minyak wangi itu pada tempatnya, lalu dikembalikannya ke rak, dan dia pergi berlalu. Hanya aroma wangi yang tertinggal di belakangnya saat dia melewatiku. Aroma wangi yang entah kenapa, sore itu terasa sangat menyesakkan dada. Batam, 13 April 2004, pukul 5 sore. Ya, begitulah cerpen berjudul The X Effect yang gue tulis di Batam tahun 2004 saat gue lagi tugas ke sana. Dan ini sebenarnya berdasarkan kisah nyata saat gue lagi jalan-jalan di sebuah supermarket di daerah Batam, di daerah Nagoya namanya, dan gue melihat seorang lelaki yang seperti gue gambarkan di cerpen itu tengah melakukan hal yang sama, dan terpikirkan kalau ditulis dari sudut pandang seorang satpam ini menarik sekali. Dan jadilah cerpen ini. Mudah-mudahan suka, ditunggu masukannya. Apakah pembacaan cerpen melalui Anchor ini menarik atau tidak? Dan gue masih punya banyak cerpen-cerpen lain. Terutama juga gue perlu masukan dari teman-teman podcaster nih, yang rata-rata udah mulai punya account Anchor. Enaknya dibacain begini atau enaknya dipakein musik latar ya? Atau enggak malah? Pokoknya gue minta masukannya, dan insya Allah nanti gue udah kumpulin beberapa cerpen dan gue akan kembali bacakan cerpen-cerpen tersebut. So, thank you, terima kasih banyak dari pinggiran kali Klong Sen Sep di Bangkok, di dekat rumah gue. Gue Rane Hafid pamit. Selamat melanjutkan hari. God bless you all. Thank you.